hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas izinnya, atas perkenan dari Allah, pada subuh kali ini kita masih bisa berkumpul, dipertemukan di majelis yang mulia, di rumah Allah, di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini. Semoga amal ibadah yang kita laksanakan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat dan salam semoga pula tetap terlimpah curah kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, serta para alim ulama, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali di channel Kultum Akhlak dan Tasawuf ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan selamat, terutama opah ini, ya, Maroko menang kan gitu ya. Jadi ini sejarah katanya ya, bisa nembus ke semifinal. Jadi mudah-mudahan terus berlanjut sampai ke final dan juara kan itu. Pak Wawan siap numpang katanya di lapang. Kemudian yang kedua, selamat untuk Pak Jokowi yang kemarin sudah menikahkan putra bungsunya Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Mudah-mudahan rumah tangga Kaisang dan Erina menjadi rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah pantun, ini sebagai pengantar materi kita pada pagi hari ini. Ini terkait dengan Piala Dunia ini. Tapi pertandingannya kemarin, yang pertandingan tadi malam belum saya susun pantunnya. Kemarin Kroasia dan Argentina meraih kemenangan. Di semifinal mereka dipertemukan. Imam Ali pernah berkata, Al-insan abdul ihsan, yang artinya manusia adalah hamba kebaikan. Jadi poinnya adalah Al-insan abdul ihsan. Yang saya baca ini adalah ungkapan dari Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ayat Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah, jadi kebaikan, perbuatan baik yang kita laksanakan dalam beberapa ayat yang pernah saya baca dalam Al-Quran itu sesungguhnya menjadi sebuah puncak dari kebaikan, bahkan menjadi puncak dari ketakwaan yang ada pada diri kita selaku seorang muslim. Sebagai contoh, dalam Ali Imran 135 itu kita temukan dalam rangkaian penjelasan tentang orang yang bertakwa. Di situ Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah ini. Jadi kalimat wallahu yuhibbul muhsinin ini yang perlu kita garis bawahi. Allah mencintai muhsinin. Jadi muhsinin ini
para ulama mengartikan orang yang berbuat baik. Muhsinin akar katanya sama dengan ihsan, hasan, artinya baik. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ternyata dari belajar dari Ali Imran 135 itu sesungguhnya puncak dari ketakwaan seseorang itu adalah ketika ia mampu menjadi orang yang muhsinin, menjadi orang yang muhsin, orang yang berbuat kebaikan. Jadi berbuat kebaikan, berbuat kebajikan ini sekali lagi adalah menjadi puncak dari ciri orang yang bertakwa. Ketika di situ dirangkaikan indikator orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna, orang-orang yang menafkahkan hartanya, fisarra'i wal dharra'i, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, wal kadhiminal ghaidha, mampu untuk menahan amarahnya, wal 'afina 'anin nas, kemudian memaafkan manusia. Nah, kemudian dipungkasi dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, jamaah rahimakumullah, maka ini menurut saya sangat relevan dengan ungkapan Imam Ali tadi. Ketika Imam Ali mengatakan al-insan abdul ihsan. Nah, kalau di pesantren ini kadang sering jadi mahfuzat ini, jadi sesuatu yang dihafalkan. Anak-anak suka dihafalkan, ayo hafalkan al-insan abdul ihsan terus gitu. Supaya nempel dalam pikiran kita. Jadi ternyata manusia itu adalah hamba dari kebaikan. Artinya manusia sebagai hamba kebaikan itu adalah kecenderungan kita, umumnya kita adalah akan memberikan kebaikan kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Nah ini, silakan, ini menjadi bahan renungan kita. Dalam kurun waktu kita saat ini, usia kita yang sudah sekian puluh tahun ini, saya yakin umumnya bahwa ketika kita diperlakukan baik oleh orang, maka kita ingin memberikan balasan yang sama kepada orang tersebut. Ada tetangga kita baik sekali, murah senyum, ya. Kemudian kata orang Sunda teh sok barang bere, ya kan gitu. Jadi suka ngirim kan gitu ya. Ya apa aja yang ada di rumah selalu dikirim, dibawa kan gitu. Maka sekali lagi kecenderungan kita itu adalah ingin membalas kebaikan itu. Maka terkadang ketika kita memiliki sesuatu, ya apapun itu, makanan atau apa, maka yang diingat adalah orang yang itu. Ya. Saya punya makanan sedikit walaupun cuma apa ya, makanan apalah. Tetapi ingat, oh dulu atau beberapa hari yang lalu teman saya, tetangga saya menyempatkan diri untuk ngasih ke saya. Kan gitu. Dalam konteks ini menurut saya ini adalah pemaknaan dari al-insan abdul ihsan. Nah, maka ruh dari ungkapan ini adalah motivasi kepada kita agar kita terus dan terus berbuat baik. Kita terus dan terus melakukan kebaikan, menyenangkan orang lain. Jangan pernah sekali-kali menyakiti orang lain, membuat orang lain curiga, membuat orang lain tidak nyaman. Maka sebaliknya yang harus kita lakukan adalah kita harus menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, sedikit sedikit berbeda dengan yang biasanya. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Nah, tapi ceritanya bukan dari cerita sahabat, ulama atau apa. Bagi bapak-bapak yang suka cerita wayang, ya, itu pasti kenal ada tokoh yang namanya Raja Anggakarna.
Pak Sukri tahu nggak? Enggak ya. Jadi ada tokoh namanya Karna, Raja Angga. Ya, yang suka wayang atau yang suka baca novel Mahabharata itu pasti tahu. Pewayangan. Nah, jadi ternyata jamaah rahimakumullah dalam perang Kurusetra, perang Baratayuda, karena itu berpihak kepada Padang, ya emut kene, berpihak kepada Kurawa. Nah, Pak Oka tahu. Jadi karena ini berpihak, dia berada pada barisan Kurawa. Ya, Duryodhana, Dursasana, CS. Nah, ternyata sesungguhnya karena ini adalah saudara tuanya Pandawa. Nah, kan yang perang itu adalah Kurawa dan Pandawa. Antara Duryodhana CS dengan Pandawa, Arjuna dan lain sebagainya. Ternyata karena ini setelah ditelusuri dia itu adalah kakak kandung dari Pandawa, tetapi beda ayah. Nah persoalannya adalah kenapa kok Kurawa begitu tega memerangi saudara kandungnya? Ya, kalau kita kan pokoknya hade goreng dulur sorangan kan gitu, ada istilah gitu ya. Pokoknya mau baik buruk terkadang dia adalah teman, dia adalah saudara saya, harus saya bela. Tetapi yang dilakukan oleh Adipati Karna, oleh Raja Angga Karna itu tidak, dia lebih membela Kurawa. Nah jamaah rahimakumullah, ternyata mundur ke belakang yang menjadikan sikap Karna membela Kurawa itu adalah dia dulu pernah diperlakukan yang sangat istimewa oleh Kurawa, oleh Duryodhana. Jadi dalam satu cerita, suatu ketika gurunya Pandawa itu siapa itu? Dorna, betul tuh. Ya. Resi Dorna itu mengadakan sayembara. Sayembara untuk memanah. Jadi singkat cerita mengadakan sayembara untuk memanah, tetapi lomba memanah ini hanya diperuntukkan bagi pangeran, bagi anak raja, para pangeran dan keturunannya. Nah ketika itu karena muda itu diasuh bukan oleh ibunya, ya, tetapi oleh orang lain, karena ketika dia bayi, karena ibunya melahirkan si Karna ini dalam kondisi belum menikah, maka akhirnya Karna dilarungkan di sungai dan ditemukan oleh istri seorang kusir pedati yang bernama Rada. Nah, sehingga statusnya ketika itu adalah bukan sebagai seorang pangeran. Nah, karena berkeinginan, karena dia ahli memanah, ingin untuk lomba itu, tetapi tidak diperbolehkan. Ya, karena statusnya bukan seorang pangeran. Maka yang muncul Arjuna, Nakula, Sadewa dan sebagainya. Nah, Kurawa ketika itu dia sudah memiliki rasa iri terhadap Pandawa. Akhirnya jatah dia, tiket dia untuk ikut lomba sayembara memanah itu ia berikan kepada Karna. Nah jamaah rahimakumullah, momen inilah yang kemudian tidak dilupakan sampai sepanjang hayat Karna. Dia tidak melupakan kebaikan seorang Kurawa yang memberikan tiket kepada dia untuk ikut lomba. Dalam hati Karna, ketika orang lain memperolok-olok saya diperolok-olok, kamu bukan pangeran, kamu bukan ningrat, sehingga tidak boleh ikut sayembara ini. Tetapi pada saat yang bersamaan, tampillah seorang Duryodhana dari Kurawa merangkul, memberikan tiket, memberikan kesempatan kepada dia untuk mengikuti lomba ini. Nah jamaah rahimakumullah, peristiwa inilah yang kemudian melekat begitu kuat dalam diri Karna. Sampai akhirnya dia bertekad, dia bersumpah, saya akan membela Kurawa, apapun yang terjadi. Dan akhirnya dalam perang Baratayuda, Karna meninggal dalam barisan Kurawa. Nah jamaah rahimakumullah, bagi saya ini cerita menarik ya.
walaupun bukan berasal dari literatur Islam, maka pelajarannya adalah betapa kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sekecil apapun itu akan berbekas. Yakin itu akan berbekas, akan berkesan. Bahkan ketika kita bertemu dengan orang, ya, orang itu mungkin belum kita kenal atau kita kenal tidak akrab, tetapi dia baik sekali, ya. Maka sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita, kita akan mengenal, akan mengingat kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Nah ini motivasi bagi kita, ya. Saat ini kita harus selalu menebar kebaikan, kita harus selalu mengeluarkan, kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyenangkan orang lain, yang bisa orang lain merasa nyaman. Nah, jamaah rahimakumullah, nah senada dengan ini, maka ternyata Rasulullah SAW dalam sebuah keterangannya pun pernah mengatakan bahwa seorang mukmin sejati itu, seorang muslim sejati itu adalah seorang muslim, seorang mukmin yang apabila temannya, saudaranya merasa nyaman, tidak terganggu akibat lidah dan tangannya. Tuh, jadi sampai sebegitunya. Jadi ukuran kebajikan kita, ukuran keberimanan, keberislaman kita itu bukan hanya ukurannya pada sejauh mana kita rajin sholat. Betul bahwa itu adalah sebagai ibadah kita kepada Allah. Sejauh mana kita membaca Al-Quran, sejauh mana kita bersodakoh, kita infak, zakat dan sebagainya. Tetapi ternyata ukuran keberimanan kita adalah sejauh mana orang lain, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, orang yang dekat dengan kita, kemudian merasa nyaman dengan kita. Dia senang, ya, kehadirannya itu betul-betul ditunggu, ya. Ketika ada orang itu dia senang sekali. Ketika ketemu dengan orang itu dia merasa bahagia. Tetapi sebaliknya, ketika ada orang itu, ketika bertemu dengan orang itu misalnya, kok dia nggak nyaman, maka ini dipertanyakan keberimanannya. Walaupun kembali lagi ini bersifat subjektif. Nah, jamaah rahimakumullah, maka itu saya pernah baca, orang itu sama seperti hukum taklifi dalam fikih. Jadi kalau dalam hukum taklifi di fikih itu kan itu ada 5, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada mubah, ada wajib dan gitu. Ternyata kita dalam kehidupan sosial bermasyarakat pun sama. Jadi bisa menjadi pengkategorian kita. Jadi ada manusia wajib, ada manusia sunnah, ada manusia haram. Ya. Manusia wajib itu apa? Adalah orang yang memang kehadirannya mutlak sangat diperlukan. Ketika tidak ada orang itu maka sistem tidak berjalan, kan gitu. Itu namanya manusia wajib. Jadi ya memang betul-betul harus ada keberadaannya, eksistensinya dia itu harus betul-betul eksis di situ. Kalau manusia sunnah adalah orang yang kehadirannya itu dia membawa keberuntungan, membawa kemanfaatan, membawa kemaslahatan ketika dia hadir di situ. Kemudian manusia haram, wah kalau manusia haram itu, jadi ketika dia hadir di situ orang itu berharap dia jangan ke situ. Ketika orang itu hadir, kemudian banyak sekali orang yang tersakiti, kan gitu. Pokoknya inginnya tidak ingin ketemu dengan dia, itu manusia haram, ya, kan gitu. Kemudian manusia mubah, manusia yang kehadiran dan ketidakhadirannya itu tidak ada pengaruh, ya, pengaruhan gitu.
Nah, maka sekali lagi jamaah rahimakumullah, kalau kita menggunakan kategorisasi itu, maka sesungguhnya mukmin yang sejati itu ya minimal kita menjadi manusia yang sunnah lah. Kita membawa manfaat kepada orang lain, ya, membawa kebaikan, membawa manfaat. Paling tidak orang merasa senang sekali ketika bertemu dengan dia. Lihat dari kejauhan, lihat orangnya saja belum ketemu, belum ngobrol itu kita alhamdulillah ketemu dengan Bapak Anu misalnya. Kenapa? Sebab itu yang dia inginkan. Tapi ketika orangnya adalah orang yang manusia haram, dari kejauhan itu sih itu wah langsung kan gitu. Ya. Sama halnya dengan misal Pak Wawan dengan Pak Ligar di lapang, itu kan fenomena di lapang itu ada yang saya nggak mau berpasangan dengan ini kan gitu. Nah, terutama Pak Ligar misalnya, Sieun eleh gitu. Ayangna jeung Pak Wawan wae kan gitu. Nah, sekali lagi jamaah rahimakumullah, kembali lagi ke ungkapan Imam Ali tadi, al-insan abdul ihsan. Manusia adalah hambanya kebaikan. Oleh karena itu marilah kita berbuat kebaikan untuk keluarga kita, anak-anak kita layani mereka, kita berikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Jangan sampai kemudian anak-anak kita merasa nyaman karena diberbuat baiki oleh orang lain. Anak-anak kita merasa nyaman ketika di luar, temannya baik, ya, gurunya baik di sekolah, tetapi kemudian di rumah bapak dan ibunya sebaliknya. Maka apa? Enggak mau dia ngobrol dengan orang tuanya. Enggak mau dia menyampaikan hal-hal yang penting kepada orang tuanya. Dia lebih nurut kepada selain orang tuanya. Kenapa? Karena dia merasa orang inilah yang berbuat baik, yang melakukan ihsan kepada dia. Jadi sekali lagi, jamaah rahimakumullah, poinnya pada kesempatan ini adalah marilah kita menjadi orang yang berbuat ihsan. Menjadi orang yang berbuat kebaikan dalam kapasitas kita masing-masing. Sebagai apa kita, kemampuan kita apa, itulah yang harus kita lakukan. Kalaupun hanya memberikan senyum, kalaupun hanya memberikan perkataan yang sopan, perkataan yang santun, hanya memberikan postingan yang baik, yang tidak menyakiti orang, itu pun menjadi bagian dari ihsan yang dapat kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita mampu menjadi orang yang tergolong dalam muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan. Selamat menikmati hari libur. Mudah-mudahan sehat semuanya, bahagia keluarga kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.